Di hadapan Raja Robert, Ned meminta maaf dengan apa yang telah terjadi. Namun Cersei tak tinggal diam. Ia sangat marah atas dasar apa kau berani menyentuh saudara-saudaraku. Robert yang tak tahan dengan percekcokan ini pun menegaskan bahwa Tyrion akan kembali ke King's Landing dan menyuruh Ned untuk berdamai. Tak puas dengan keputusan itu, Cersei semakin marah hingga mengeluarkan kata-kata kotornya di sana yang tentu saja membuat Robert geram dan memberi pelajaran wanita tersebut. Dengan perlakuan kasar itu, Cersei berjanji akan selalu mengingat hal ini dan segera pergi dari ruangan tersebut. Robert pun kembali meminta Ned untuk membawa Tyrion si kecil nakal agar masalah ini selesai. Awalnya Ned sedikit protes karena ia tak mau lupa begitu saja dengan pembantaian Jaime terhadap anggotanya. Namun Robert menegaskan bahwa keluarga Lannister mempunyai jasa besar di kerajaan ini. Aku tak mau tahu telah terjadi gesekan seperti apa di antara kalian. Namun Robert menegaskan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan secara betina. Ned pun tak bisa membantahkan lagi dan sebelum pergi Robert juga mengembalikan rencana Hand of the King sembari berpesan bahwa Ned akan menggantikan posisinya selama ia tidak berada di istana karena Robert akan pergi berburu untuk sedikit menenangkan pikirannya menghadapi masalah-masalah yang telah terjadi. Di sisi lain terlihat Daenerys yang terus memandangi telur naganya sembari meletakkannya di atas bara api yang membara. Melihat hal itu, Iri pun sangat panik, namun anehnya tangan Daenerys tidak merasakan sakit sedikit pun di sana. Bersamaan dengan itu juga terlihat Bran yang begitu senang karena tunggangan kuda yang didesain khusus untuknya telah siap. Bran pun berkuda ke sana kemari dengan sangat senang. Sembari menikmati suasana itu, Theon meminta Robb untuk melakukan balasan dengan apa yang telah dilakukan oleh keluarga Lannister. Di sana ia juga memberitahu bahwa Jaime saat ini berada di Casterly Rock. Namun Robb tidak mau gegabah dan ia tidak akan melakukan hal itu sebelum Ned menyuruhnya. Hingga mereka menyadari bahwa Bran telah menghilang, yang ternyata si Bran terlalu jauh masuk ke dalam hutan dan sialnya lagi ada beberapa makhluk primitif datang membegalnya. You'll take the pin. What Mance would give us. Piss us down. Robb sebagai kakak yang baik pun tak tinggal diam. Untung saja ia dapat tepat waktu untuk mengurusi hal tersebut. Nate, No, don't. do it! Are you all right? Beralih ke kaum Dothraki. Dengan kehamilan Daenerys, kini mereka pun mengadakan sebuah ritual dengan menyuruh Daenerys memakan jantung kuda sebagai tanda permohonan kepada dewa yang mereka percayai agar diberi keturunan yang hebat, gesit, irit, dan lincah. Ngeri cok, anjir. Beralih ke Vale. Setelah terjebak beberapa waktu di sana, Tyrion pun menemukan sebuah ide dan memanggil penjaga untuk membawanya keluar. Awalnya penjaga itu tidak menanggapi perkataannya sedikit pun, namun dengan tawaran emas yang melimpah, ia hanya meminta penjaga itu untuk menyampaikan pesan ke Lysa bahwa ia akan mengakui kejahatan. I will owe you gold. Tell her I wish to confess my crimes. Benar saja, penjaga itu pun membawa Tyrion ke hadapan Lysa dan si kecil nakal mulai mengakui apa yang telah diperbuatnya selama ini. Mendengar hal itu, Lysa merasa dipermainkan dan Catelyn menegaskan bahwa Tyrion untuk mengakui kejahatannya atas percobaan pembunuhan putranya dan pembunuhan Jon Arryn. Beginilah keadilan di Vale. Aku dituduh melakukan kejahatan padahal aku tidak pernah melakukan hal itu. Mana keadilan untukku? Mana keadilan di kerajaan Vale ini? Ucap Tyrion. Tyrion pun kembali menegaskan bahwa ia hanya dituduh dan meminta keadilan yang seadil-adilnya. Mendengar hal itu, Lysa mengingatkan bahwa jika Tyrion menuntut keadilan dan benar-benar dinyatakan bersalah, maka nyawa Tyrion yang akan menjadi taruhannya. Namun Tyrion tak peduli dengan hal itu karena ia benar-benar merasa tidak pernah melakukan apapun. Lysa pun menyetujui hal itu dan menyuruh penjaga membukakan pintu lubang buaya sembari mendengar Tyrion melakukan pembelaan. Dan semua keputusan hari ini Lysa serahkan kepada Robin, putra kecilnya yang nampaknya lebih psikopat dari anak-anak
anak lain pada umumnya, cuk. Melihat lubang itu, Tyrion mulai gugup dan menjelaskan bahwa Tyrion akan mencari keadilan melalui pertarungan. Seketika para kesatria dari Valley sangat bersemangat untuk melawannya. Tyrion sadar dengan tubuhnya yang mungil ia tidak akan bisa mengalahkan siapapun di sana. Dengan itu Tyrion meminta Lysa untuk mengirim Gaga dan memanggil Jaime Lannister sebagai jawara yang akan mewakilinya. Lysa pun menolak hal itu karena jarak yang terlalu jauh dan masalah harus selesai hari ini juga. Mereka tak mempunyai pilihan lain. Ia mulai meminta salah satu kesatria dari Valley untuk mewakilinya. Semua tertawa mendengar hal itu, namun tiba-tiba seorang pria muncul dan bersedia untuk mewakilinya bertarung. Dan saat Robert pergi, Ned mendapat laporan bahwa sudah terjadi tindak kejahatan yang menyebabkan banyak kerusakan dan ibu-ibu muda terbantai. Namun mereka bukan perampok karena tidak mengambil sedikitpun barang berharga dan malah meninggalkan sesuatu yang ternyata ikan, simbol dari keluarga Tully atau simbol dari keluarga Catelyn. Dan pria tua itu pun mulai menjelaskan ciri-ciri yang membuatnya merasa sangat ketakutan, tinggi besar, memenggal kuda dengan sekali ayunan. Bukankah itu ciri-ciri Gregor si perkasa? Namun mengapa Gregor melakukan hal itu? Bukankah ia seorang kesatria? Baelish pun mengatakan bahwa ia pernah mendengar Gregor disebut sebagai anjing peliharaan Twin Lannister. Dengan itu, dapatkah kamu memikirkan alasan yang dimiliki para Lannister sehingga mereka marah terhadap istrimu? Seketika Ned berpikir bahwa inilah kesempatan untuk menjatuhkan keluarga Lannister. Ia pun mengutus seorang kesatria bernama Beric Dondarrion untuk menangkap Gregor dan bahkan melucuti semua kemewahan yang dimilikinya. Harta, tahta, pangkat, dan bahkan nyawanya halal untuk dibantai. Pycelle merasa ini terlalu terburu-buru, namun Ned tetap tegas dengan keputusannya dan bahkan memerintahkan Pycelle untuk mengirim surat ke Casterly Rock meminta Twin Lannister datang ke pengadilan untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang diperbuat punggawanya. Dan Ned juga menegaskan jika Twin tidak bersedia datang maka akan dicap sebagai pengkhianat kerajaan. Kembali ke Valley dengan adanya perwakilan untuk Tyrion, Lysa pun menyuruh Ser Vardis untuk melawan pria tersebut. Dan benar saja pertarungan itu benar-benar sangat menegangkan, dan siapa sangka pria yang bernama Bronn ini benar-benar hebat sehingga Ser Vardis harus tewas dalam pertarungan tersebut. Dengan itu mau tak mau Lysa pun melepaskan Tyrion si pria nakal, dan setelah membuat keputusan itu Ned segera pergi menemui Arya dan Sansa menyuruh mereka untuk segera kembali ke Winterfell. Mereka sempat protes karena Arya masih berlatih pedang dan Sansa yang mengidam-idamkan menjadi istri Joffrey untuk menguasai kerajaan. Ned menegaskan bahwa ini demi keselamatan mereka dan berjanji akan mencarikan calon lain yang lebih pantas untuk Sansa. Maka dari itu Ned pun menyuruh mereka untuk segera berkemas. Beralih ke Dothraki, di saat pesta untuk kehamilan Daenerys tengah dilakukan, tiba-tiba Viserys datang membuat kacauan di sana. Ia khawatir bahwa Khal Drogo tidak akan memenuhi perjanjian yang telah dibuat setelah bayi Daenerys lahir. Dengan itu ia pun datang mengacungkan pedang ke perutnya Daenerys sebagai tanda rasa kecewanya. Tak mau Daenerys dan calon putranya terluka, Khal Drogo pun mengatakan bahwa ia akan segera memenuhi kemauan Viserys, dan tentu saja hal itu membuatnya sedikit tersenyum. Namun tiba-tiba gila bro, mas cair disuntak neng wajah. Tapi ya memang gue sih mahkota yang pas buat orang seperti Viserys ya kan. Khaleesi. Fire cannot kill a dragon.
Beralih ke tanah Castle Rock, dengan terkirimnya surat panggilan, Jaime memberitahu bahwa Ned mengundang bapak untuk datang ke pengadilan memberi penjelasan tentang kejahatan di kerajaan yang diperbuat oleh Gregor the Mountain. Twin merasa kesal atas datangnya surat itu, ditambah penyerangan yang dilakukan Jaime terhadap Ned dianggap suatu hal yang sangat amat bodoh. Jaime pun memberitahu bahwa Ned telah menculik Tyrion, maka dari itu ia berniat untuk membuat perhitungan. Lantas mengapa tidak kau habisi selagi ada kesempatan? Jaime menjelaskan bahwa saat pertarungan berlangsung seorang prajuritnya menusuk Ned hingga tak berdaya, maka dari itu Jaime merasa pertarungan itu tidak adil. Twin pun heran mengapa di saat seperti ini masih memikirkan hal-hal sepele. Apakah singa memperdulikan perkataan domba tentang dirinya? Dengan itu Twin tak mau bermain-main lagi, bahkan ia memberi Jaime 30.000 prajurit untuk membawa pulang Tyrion, karena mau bagaimanapun Tyrion tetaplah Lannister, dan jika tidak segera menyelamatkannya maka akan berdampak buruk bagi nama besar mereka. Nama klan adalah nomor 1, memang kita akan mati dan menyatu dengan tanah, namun nama keluarga harus tetap dijaga agar dikenang selama-lamanya, ucap Twin Lannister. Dalam kesempatan ini Twin juga memiliki sebuah ide gila. Dengan kekuatan yang dimiliki Jaime, tidak sepantasnya hanya menjadi pelayan raja. Mereka bisa mendirikan dinasti yang hebat, dan semua itu tergantung dengan usaha kita. Maka dari itu Twin meminta Jaime untuk menjadi apa yang seharusnya terjadi, bukan besok atau tahun depan, tapi sekarang. Di sisi lain juga terlihat Ned yang memanggil Cersei untuk datang. Cersei mengira Ned memanggilnya untuk berpamitan sebelum kembali ke Winterfell, namun ternyata tidak. Di sana Ned mengungkapkan bahwa telah mengetahui kebenaran tentang kematian Jon Arryn. Ia juga mengetahui bahwa Bran melihat Cersei dan Jaime yang selemek-selemek. Di sini saya berpikir, apakah Joffrey buah hati dari selemek-selemek Cersei dan Jaime? Mari kita cari tahu. Ya jelas lah ya. Cersei pun beralasan bahwa itu semua dilakukan untuk menjaga garis keturunan. Lagian Cersei juga tahu bahwa Robert hanya mencintai Lyanna, adiknya Ned, bukan dirinya. Namun Ned tak memperdulikan hal itu. Ia hanya menyuruh Cersei untuk segera pergi, meninggalkan King's Landing, karena setelah Robert kembali dari hutan, ia akan memberitahu semuanya. Mampus kau, bawa semua pasukanmu dan pergi sejauh mungkin, karena Robert pasti akan sangat murka mengetahui kebenaran kalau kamu sering pengecerotan dengan Jaime. Sementara itu, kini Theon tengah sibuk merayu gadis primitif dengan menceritakan kehebatan-kehebatan masa kejayaan ayahnya dulu sebelum ia berada di sini. Namun ternyata gadis itu tidak semurah yang saya bayangkan. Hingga Master Luwin datang dan menyuruh Theon untuk segera pergi dari sana. Luwin pun mulai menanyai gadis itu, mengapa ia bisa sampai di sini. Gadis itu pun menjelaskan bahwa sebelum ia tertangkap, awalnya ia dan rombongannya berniat pergi menjauhi wilayah selatan karena takut akan keberadaan White Walker. Luwin pun mengatakan bahwa makhluk itu telah punah ribuan tahun yang lalu. Namun gadis itu kembali meyakinkan bahwa White Walker tidak punah, melainkan hanya tertidur, dan saat ini mereka telah terbangun. They've been gone for thousands of years. And they ain't sleeping no more. Dan ternyata Jon Snow dan Sam masih setia menjaga tembok raksasa The Wall hingga mereka menyadari akan kedatangan sebuah kuda tanpa penunggang. Melihat hal itu, Sam pun segera pergi mencari bantuan dan Jon Snow segera turun untuk memastikan keadaan, yang ternyata kuda itu adalah milik Paman Benjen. Lantas di mana pria itu berada? Apakah sudah meninggoy? Dengan tergesa-gesa Renly datang menghampiri Ned dan memberitahu bahwa Robert telah kembali, namun terluka cukup parah akibat serangan dari babi liar. Mendengar hal itu, Ned pun bergegas ke sana dan melihat Robert yang telah terbaring lemah. Robert pun menyambut kedatangan Ned dengan mengatakan bahwa ia telah mencium bau-bau kematian dan ingin dimakamkan dengan sebaik mungkin layaknya raja yang hebat, walaupun aku mati gara-gara babi liar. Robert juga meminta Cersei dan lainnya untuk pergi meninggalkan ruangan karena ada suatu hal yang akan disampaikan terhadap Ned. Benar saja, Robert mulai menyuruhnya untuk mengambil sebuah kertas dan menulis semua apa yang diucapkannya. Ternyata Robert membuat surat yang menyatakan bahwa Ned mendapat kekuasaan penuh memerintah menggantikannya sampai umur Joffrey dirasa cukup untuk memimpin. Tak lupa ia juga berpesan agar Ned merawat Joffrey dan mengajarinya dengan baik agar bisa menjadi sosok yang lebih baik dari dirinya, dan meminta Ned untuk membatalkan penyerangan Daenerys yang telah ia perintahkan. Awalnya tersentuh tapi siapa yang gak heran raja dari Seven Kingdom mati diseruduk babi. Setelah pertemuan itu, Ned pun keluar menemui Varys yang memberitahu bahwa Robert meminta untuk melupakan masalah Daenerys dan membiarkannya tetap hidup. Namun Varys mengatakan bahwa ia telah terlanjur mengutuk seseorang untuk hal itu. Dan ternyata dugaan Robert memang benar. Atas kehamilannya, Daenerys mulai merayu Khal Drogo untuk merebut tahta kerajaan. Namun Khal Drogo nampaknya bukan pria yang gila akan kekuasaan, sehingga ia tak terlalu mengindahkan hal tersebut. Dengan itu Daenerys pun pergi menemui Jorah untuk membantunya merayu Khal Drogo agar dapat
dapat kembali merebut tahta. Mendengar hal itu, Jorah pun menyuruh untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Hingga di saat Jorah pergi mengambil sebuah surat, Daenerys tertarik kepada penjual anggur yang begitu lihai menawarkan dagangannya. Daenerys pun datang untuk mencicipi anggur-anggur yang tersedia. Namun setelah mengetahui identitas Daenerys, pria itu memberikan sebuah tong istimewa untuknya yang justru membuat Jorah curiga terhadap pria tersebut. Rakaro sempat ingin menikmati anggur yang dikatakan istimewa itu, namun Jorah segera datang dan meminta Rakaro untuk mengembalikannya. Jorah yang curiga pun menyuruh penjual itu untuk meminum anggur tersebut sehingga Sweet, isn't it? You first. Drink. Kembali ke The Wall. Setelah melalui proses latihan yang panjang, Commander Mormont sebagai pemimpin Nightwatch mulai membagi mereka ke tugas masing-masing. Jon Snow sungguh tidak sabar menjadi ranger karena ia harus segera mencari paman Bejan di luar sana. Namun di saat Commander Mormont membagi kelompok dan Jon Snow sangat terkejut bahwa ia ditetapkan sebagai pelayan bukan menjaga hutan seperti yang diharapkannya. Ini terasa berat, namun mau bagaimana lagi, Jon Snow harus mematuhi keputusan yang telah dibuat. Dan di saat tetua mulai membagi tugas, Jon Snow diberitahu bahwa ia akan menjadi pelayan pribadi Mormont. Mendengar hal itu, Jon Snow pun semakin kesal. Apakah orang sepertiku akan mengambilkan pakaian untuk Mormont dan memandikannya? Jon Snow yang tak dapat menerima hal itu pun berniat pergi dari sana. Namun Sam tak diam saja dan berusaha menenangkan pria tersebut. Sam mengatakan bahwa Jon Snow tidak menyadari dengan diangkatnya sebagai pelayan pribadi Mormont, Jon Snow akan pergi ke banyak tempat dan mengetahui banyak hal. Sadarkah jika Mormont melatihmu sebagai pemimpin? Siapa sangka ucapan Sam yang selalu membuat Jon Snow tersenyum manis. Say your word with me. Singkat cerita, dengan diangkatnya Ned sebagai penanggung jawab kerajaan, Renly memintanya untuk segera memisahkan Cersei dan Joffrey. Karena seperti yang kita tahu bahwa Cersei bukanlah orang yang baik. Namun Ned dengan santuy menyuruh Renly untuk tetap tenang dan memberitahu bahwa ia berencana untuk menyerahkan tahta ini kepada seseorang bernama Stannis Baratheon. Siapa Stannis, cuk? Oke, sabar sebentar. Renly pun mengatakan bahwa keputusan Ned akan menimbulkan peperangan. Namun Ned tetap teguh pada keputusannya tersebut. Setelah itu Ned mulai membuat pesan yang akan dikirim ke Stannis, yang ternyata Stannis Baratheon adalah adik kandung Robert Baratheon yang kini tinggal di sebuah tempat bernama Batu Naga. Sebelum prajurit itu berangkat, Ned menegaskan agar memberikan pesan ini kepada Stannis secara langsung. Dan di saat Baelish datang, Ned mengatakan bahwa Joffrey adalah anak haram Cersei dan Jaime. Maka dari itu, jika Robert telah wafat, ia akan menyerahkan ke pewaris tahta yang sah menurut keluarga, yaitu Stannis Baratheon. Baelish pun mengingatkan bahwa dengan kedudukan Ned saat ini, ia bisa saja menguasai tahta dengan berdamai dengan Lannister dan menikahkan Joffrey dan Sansa, lalu menguasai kerajaan bersama. Namun Ned menolak tegas hal itu karena menurut silsilah keluarga, Stannis lah yang berhak untuk menduduki tahta. Begitu pula dengan dendam Ned terhadap keluarga Lannister yang berusaha membunuh putranya. Tentu hal itu tidak akan ia lupakan begitu saja. Ned pun meminta Baelish untuk menyiapkan jubah emas untuk menghadapi pertempuran yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Saya mulai heran, cok. Baelish, mengapa ia sangat ngotot ingin mengangkat Joffrey padahal sudah tahu kebenaran bahwa Joffrey anak haram? Beralih ke The Wall, gini Jon Snow dan Sam terlihat menuju ke sebuah batu bernama Wirewood untuk mengucap sumpah sebagai anggota Nightwatch yang baik dan taat dengan hukum. Hingga tiba-tiba direwolf Jon Snow datang membawa sepotong sosis di sana. God's be good. Dan dengan tertangkapnya penjual anggur, Khal Drogo pun datang memastikan keadaan Daenerys baik-baik saja. Tak lupa Khal Drogo juga berterima kasih pada Ser Jorah atas apa yang telah dilakukannya. Lihatlah, cok, Khal Drogo digambarkan sebagai pria terhebat dan kejam. Lalu apa yang bisa membuatnya luluh? Yes, cinta dan apa embem yang lezat. Anjay, goblok tumpah cabul. Dengan kejadian itu, Khal Drogo merasa sangat terhinang dan di hadapan kaum Dothraki ia bersumpah akan merebut tahta Seven sebagai hadiah kelahiran calon putranya. Khal Drogo sangat bersungguh-sungguh saat ini bahwa ia tak mau membuang waktu dan memulai perjalanan. Begitu pula dengan King's Landing. Kini dikabarkan King's Robert telah tewas. Dengan itu Ned pun dipanggil untuk menghadapi Joffrey dan Cersei yang ternyata telah mengklaim kekuasaan. Mengetahui hal itu, Ned segera menunjukkan surat dari King Roberts dan memberikannya kepada Ser Barristan agar membacanya. Eddard Stark is herein named
until the heir come of age. Of the realm. Dark. A piece of paper. Namun seperti dugaan saya, Cersei menolak keras akan adanya surat itu dan segera memerintahkan pasukan untuk menangkap Ned. Ruangan itu begitu panas dengan amarah-amarah yang mengembara hingga tiba-tiba To trust me. Sudah kuduga, cok, wajah-wajah seperti Baelish ini berbau-bau muslihat, anjing pengkhianat ya. To trust me. Para prajurit Lannister benar-benar keras kepala kali ini. Mereka memburu dan membunuh semua orang yang bersangkutan dengan Ned Stark. Bahkan prajurit Lannister juga datang untuk menjemput Arya yang tengah serius mengasah bakatnya. Serio, sadar bahwa ada yang tidak beres di sana. Mengapa prajurit Lannister datang untuk menjemput Arya? Dan ketika Arya menolak hal itu, para prajurit terkesan memaksa sebagai guru yang baik. Serio tentu tak diam saja dan menghadang prajurit-prajurit tersebut dengan pedang kayu. Kill the Bravosi. Bring the girl. Run to your father. Bloody oaf. Merasa posisi terdesak, Serio pun menyuruh Arya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Go. Arya sangat ketakutan dan di saat ia melintasi kandang kuda tanpa sengaja ia melihat lemarinya telah hancur berantakan di sana. Arya pun segera mengambil pedang yang ia simpan dan tanpa diduga di momen ini Arya membunuh untuk pertama kalinya. The Queen. Stay away! Sementara itu Varys datang menemui Ned untuk memberinya sebotol air pelepas dahaga agar tetap bertahan hidup. Di sana ia juga memberitahu bahwa semua anggota Ned telah terbunuh. Ned pun sangat khawatir dengan keadaan putri-putrinya dan Varys memberitahu bahwa Sansa kini dalam keadaan aman dan Arya berhasil melarikan diri. Ned sedikit bernafas lega akan hal itu dan Ned juga berpikir bahwa Cersei tak akan membunuhnya karena Catelyn masih menahan Tyrion. Namun dugaan Ned salah, yang ternyata Varys mendengar kabar bahwa Tyrion sudah dilepas. Dan sebelum Varys pergi, Ned pun menanyakan untuk siapa Varys bekerja. Who do you truly serve? One must. Jaffa flowers, my lord. That's the hand the wolf tore off. Just these two, my lord. Dengan ditemukannya dua anggota Nightwatch yang tewas, Jon Snow merasa khawatir atas keadaan paman Benjen. Bersamaan dengan itu, Mormont dipanggil tetua Nightwatch karena adanya surat dari King's Landing. Atas datangnya surat itu, Mormont juga memberitahu King Robert telah tewas dan Ned Stark menjadi tahanan atas tuduhan pengkhianatan kerajaan. Mengetahui hal itu, Jon Snow pun sangat khawatir dengan keadaan Sansa dan Arya, bahkan ia berencana untuk menyusul mereka. My sisters were in King's Landing too. Dengan kejadian itu, Cersei pun memberitahu Sansa bahwa pernikahannya dengan Joffrey digagalkan. Namun Sansa terus memohon dan berusaha meyakinkan Cersei bahwa ia sangat mencintai Joffrey. Mendengar hal itu, Cersei pun memintanya untuk mengirim surat ke Winterfell agar Robb mau tunduk atas kekuasaan raja baru Joffrey. Dengan berat hati Sansa menuruti permintaan tersebut. That depends on... Singkat cerita, surat pun tiba di Winterfell. Robb sangat terkejut melihat isi surat itu. Apakah ini benar-benar Sansa? Mengetahui ayahnya ditahan, Robb pun tak mau berdiam diri. Ia akan datang dan meminta Luwin untuk segera menghubungi semua pemimpin pasukan. Begitu juga di Vale. Terlihat Catelyn datang menemui Lysa membawa sebuah surat dan sedikit berargumentasi di sana. Catelyn meminta Lysa untuk membantu melakukan perlawanan karena mau bagaimanapun Ned adalah kakak iparnya. Terlebih karena Lannister juga telah membunuh suaminya. Namun Lysa sedikit berat hati akan hal itu karena ia khawatir dengan keselamatan Robin. Sementara itu Tyrion dan Baron yang tengah beristirahat tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan manusia-manusia bukit yang berniat jahat kepada mereka. Come, share our fire.
Salah satu manusia bukit itu pun datang memperkenalkan diri sebagai Saga, putra dwarf dari suku Stonecrow, dan menanyai Tyrion untuk memilih mati dengan cara apa. Walau dengan perawakan yang kurang mumpuni, Tyrion tak gentar sedikit pun di sana. Seperti biasa, sebagai anak dari klan bangsawan, Tyrion menawarkan kemewahan untuk bertahan hidup. Awalnya manusia-manusia bukit itu tak tertarik sedikit pun, namun Tyrion tidak bodoh dan menawarkan suatu hal yang lebih menggoda. Di sana ia tahu bahwa manusia bukit sangat tidak menyukai kerajaan Valley. Dengan itu Tyrion mengajak mereka untuk bekerja sama. Dan di malam yang dingin dan sunyi ini, direwolf Jon Snow seperti merasakan sesuatu. Dengan itu Jon Snow pun terus mengikuti direwolfnya hingga sampailah mereka di kamar Mormon Commander. Ia pun mulai memasuki ruangan itu secara perlahan yang ternyata mayat yang ditemukan kini bangkit seperti zombie. Apakah ini yang dinamakan White Walker? Jon Snow pun berusaha membunuh makhluk yang seperti tak memiliki rasa sakit tersebut. Dan saat Mormont datang, Jon Snow pun segera merebut lampu penerang untuk membakar makhluk tersebut. Singkat cerita, kini kaum Dothraki memulai penjarahan dan membantai semua penduduk yang dilewatinya. Pria-pria Dothraki itu membantai dengan sangat brutal tanpa belas kasih sedikit pun. Daenerys yang melihat hal itu pun merasa iba dan meminta Jorah untuk menghentikan mereka. Setelah itu Daenerys pun mengajak mereka untuk menemui Khal Drogo. Entah apa yang mereka katakan, cok, mamokan ini syawa wak. Intinya Daenerys mengajukan sebuah permintaan dan Khal Drogo menurutinya. Entahlah, mungkin Daenerys meminta Khal Drogo untuk menghentikan penyiksaan ini, hingga membuat salah satu pria di sana menentang keputusan itu dan sempat mengacungkan pedangnya terhadap Khal Drogo. Sobek sedikit, itu lecet ya. Dengan itu Khal Drogo pun sangat marah di hadapan Daenerys yang membuang senjatanya dan melawan pria itu dengan tangan kosong. Gila nggak tuh coy? Setelah Khal Drogo membunuh pria itu, Daenerys pun datang menghampirinya untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Saat itu juga salah satu wanita ahli pembuat salep dan balsam datang mendekat dan memperkenalkan diri sebagai Mirri Mas Durur. Aduh, susah namanya. Menawarkan keahliannya untuk mengobati Khal Drogo. His wound must be washed and sewn, or it will. Singkat cerita, Robb dan pasukannya pun telah selesai mendirikan tenda dan mulai merancang penyerangan di sana. Hingga Catelyn tiba-tiba datang yang tentu membuat mereka terkejut. Catelyn pun meminta waktu untuk berbincang dengan Robb Empat Mata. Pada momen itu Catelyn mengatakan bahwa Robb yang dulu menangis di pangkuannya kini telah memimpin pasukan untuk berperang. Dan setelah mengetahui jumlah pasukan yang dipimpinnya, Catelyn meminta untuk memenangkan pertempuran ini, karena jika pasukan Robb kalah dalam pasukan ini maka kaum Stark akan benar-benar tamat dan punah. Dan kini Tyrion pun tiba di Casterly Rock. Telah bertemu dengan ayahnya, ia mulai memperkenalkan teman-teman barunya di sana. This is Shagga, son of Dolf, daughter of Check, leader of the... Here we have Bronn, son of... Nah, tak lupa ia juga berterima kasih kepada bapak-bapak karena menghargai nyawanya dengan pasukan sebesar ini. Tywin pun menegaskan bahwa ini semua demi nama baik keluarga. Dan di sana ia juga memberitahu Tyrion bahwa Robert telah tewas, Ned ditahan dan Joffrey telah menduduki tahta, yang tentu saja membuatnya terkejut. Hingga tiba-tiba prajurit pengawas pun datang dan melaporkan bahwa pasukan Winterfell telah terdeteksi. Dengan itu Tywin pun segera meminta anggotanya untuk bersiap dan juga meminta anggotanya untuk memberitahu Jaime akan perang ini. Tak lupa Tywin Lannister juga mengajak manusia-manusia bukit yang untuk perang bersamanya jika menginginkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Tyrion. Dan ketika menyusun rencana penyerangan, tiba-tiba Robb dan lainnya pun dikagetkan dengan tertangkapnya seorang pria yang tak lain adalah pengintai dari Lannister. Umber sangat marah dan berniat untuk segera menghabisinya, namun Robb tak setuju akan hal itu. Robb pun memastikan berapa pasukan yang telah berhasil dihitungnya, dan dengan itu Robb memintanya kembali ke Casterly Rock dan mengirimkan pesan untuk klan Lannister. Loh mas, kok dilepasin gitu loh. Sementara
Sementara itu, setelah Joffrey menduduki tahta, terlihat Cersei yang mengendalikan semuanya. Cersei mulai mengganti semua struktur kerajaan dan diisi oleh orang-orang yang setia kepadanya. Bahkan Lord Barristan yang telah banyak berjasa untuk kerajaan juga disuruh pensiun secara paksa di sana. Barristan pun sangat terkejut akan hal itu. Ia marah, kesal, gundah gulana, namun mau bagaimana lagi, keputusan telah dibuat hingga dengan terpaksa ia harus segera angkat kaki dari sana. Pada momen itu Sansa juga memohon kepada Joffrey untuk mengampuni perbuatan ayahnya. Jika masih ada kerendahan hati dan perasaan untukku, tolong ampunilah ayahku. Joffrey sebenarnya merasa iba melihat Sansa yang begitu bersedih. Namun Ned tetaplah pengkhianat baginya. Maka Joffrey pun mengatakan jika Ned mau mengakui kepemimpinannya, maka ia akan mengampuni pria tersebut. Confess. He has to confess, or there'll be no mercy for him. He will. Mengetahui hal itu, Varys kembali menemui Ned untuk memberitahu bahwa Sansa baru saja memohon kepada Joffrey dan Cersei agar membebaskannya. Ia juga memberitahu bahwa Robb telah memimpin pasukan besar untuk melakukan penyerangan. Tentu Varys mengetahuinya karena pria ini diceritakan mempunyai ribuan mata-mata. Dengan itu Ned pun meminta Varys untuk membantunya keluar dari ruangan tersebut. Namun Varys menolak yang tentu saja membuatnya sangat heran. Maumu apa sebenarnya? Kamu ini berpihak kepada siapa, Cok? Varys pun menegaskan bahwa ia hanya mau perdamaian. Maka dari itu ia meminta Ned untuk mengakui kepemimpinan Joffrey dan memperbaiki hubungannya dengan para Lannister agar peperangan tidak terjadi. Tentu Ned menolak hal itu karena pewaris tahta yang sah adalah Stannis, adik King Robert, bukan Joffrey si anak haram. Ia juga berjanji akan terus meluruskan apa yang seharusnya terjadi. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya untuk hal ini. Mendengar hal itu, Varys pun tak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Robb dan pasukannya pun tiba di perbatasan sebuah wilayah dari Kingdom bernama Riverland yang dipimpin oleh Lord Veldy dari klan Frey. Dengan itu Robb berniat pergi menemui Waldry yang memintanya untuk membuka pintu gerbang. Namun Catelyn mengatakan bahwa ialah yang akan pergi, mengingat mereka telah saling mengenal sejak lama. Benar saja, Catelyn pun datang menemui pria tersebut, pria tua yang mempunyai hobi mengoleksi janda-janda muda dan mempunyai banyak keturunan. Di hadapan Waldry, Catelyn memintanya untuk membuka pintu gerbang agar Robb dan pasukannya dapat melewati sungai perbatasan. Sempat terjadi sedikit perdebatan di sana hingga Catelyn pun kembali bergabung dengan pasukannya dan memberitahu Robb bahwa Waldry bersedia membukakan pintu gerbang dan bahkan bersedia bersekutu dengannya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu jika pertempuran ini selesai, Robb harus memilih salah satu putri Waldry untuk dinikahi dan juga menjodohkan Arya dengan putranya yang bernama Waldron jika dirasa sudah cukup umur. Robb merasa tak ada pilihan lain sehingga ia bersedia atas syarat yang diberikan. Dan setelah Jon Snow menyelamatkan Mormont dari mayat hidup, pemimpin Night Sword itu memberinya sebuah apresiasi dengan menganugerahkan sebuah pedang dari baja Valerian yang merupakan senjata turun-temurun dari leluhurnya sebagai tanda terima kasih. Dengan itu Jon Snow pun keluar dengan perasaan sangat senang dan tentu semua orang di sana kagum dengan apa yang didapatkan olehnya. Dalam momen itu Sam juga memberitahu bahwa ia baru saja membaca sebuah surat kabar bahwasanya Robb kini telah memimpin pasukan ke selatan untuk menyelamatkan ayahnya. Mendengar hal itu Jon Snow mulai sangat khawatir dan merasa bahwa dirinya juga harus berada di sana bergabung di medan peperangan. Jon Snow pun pergi menemui tetua untuk memastikannya apakah benar berita yang dikatakan oleh Sam. Tetua pun membenarkan hal itu dan sedikit menceritakan silsilah keluarganya dulu sebelum ia tiba di sini. Hingga kita diberitahu bahwa tetua adalah Aemon dari Targaryen yang pernah memimpin sebuah wilayah dari Citadel. Tak ada maksud lain. Aemon menceritakan hal itu agar Jon Snow dapat memutuskan pilihannya, pergi berperang bersama saudaranya atau tetap tinggal dan akan diselimuti rasa penyesalan. Singkat cerita, Khal Drogo dan pasukannya pun melanjutkan perjalanan. Namun saat itu Khal Drogo terlihat seperti kurang sehat dan membuat Daenerys sangat khawatir hingga tiba-tiba Khalani, Sheikh Mishirak. Sajan. Rose. Anat. Ki jamais Sheikh Ashek.
Melihat Khal Drogo yang terbaring lemah tentu membuat Daenerys sangat bersedih. Pada saat itu Jorah datang untuk melihat luka Khal Drogo dan ia menyadari bahwa Khal Drogo tidak akan selamat. Oleh karena itu Jorah mengajak Daenerys untuk segera pergi, karena setelah kematian Khal Drogo pasti akan ada duel merebutkan tahta dan Daenerys serta bayinya akan dalam bahaya. Daenerys pun menolak hal itu dan menegaskan bahwa ia akan menunggu Khal Drogo apapun yang terjadi dan meminta Jorah memakai baju zirahnya untuk bersiap-siap. Hingga Mirri pun datang untuk kembali memeriksa keadaan Khal Drogo dan siapa sangka wanita itu mengatakan bahwa Khal Drogo benar-benar diambang kematian. Gini cok, Khal Drogo bisa sakit separah ini karena pertarungan atau karena Mirri yang dulu sempat mengobatinya. Saya rasa tuh ya gara-gara Mirri itu dah. Daenerys pun meminta Mirri untuk mengeluarkan semua kemampuannya agar Khal Drogo bisa selamat. Ia juga berjanji akan memberi harta melimpah untuk hal itu. Mirri mengatakan bahwa ada sebuah mantra yang dapat menyelamatkannya, namun mantra itu sangat berat untuk dilakukan. Daenerys pun tak memperdulikan hal itu dan meminta Mirri untuk segera melakukan hal tersebut. Benar saja, Mirri meminta kuda Khal Drogo sebagai bahan sesajen, dan setelah Mirri menyayat kuda itu, ia meminta semua orang untuk segera keluar karena akan banyak iblis menari-nari saat ritual ini berlangsung. Tak lupa Mirri juga mengingatkan agar tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam saat ritual dimulai. Bring him back to me. Namun saat ia keluar semua terlihat heran dengan apa yang dilakukannya. Mengapa Khaleesi Dothraki mempercayai Clenny? Bahkan ada salah satu pria di sana yang mendorong Daenerys dan ngotot untuk memberhentikan ritual itu. Tentu Jorah tak diam saja dan mengacungkan pedangnya terhadap pria tersebut. Jorah pun berhasil melumpuhkannya dengan mudah, namun karena sempat terjatuh kandungan Daenerys meronta-ronta dan sangat kesakitan. Dengan itu Jorah pun membawa Daenerys memasuki tenda agar segera mendapat pertolongan. Dan padahal kan nggak boleh ya. Sedikit pelemasan di saat semua sibuk tegang dengan masalahnya masing-masing. Lihatlah Tyrion tengah sibuk bermesraan dengan mbak-mbak 300k di sana. Definisi menikmati hidup yang sesungguhnya. Ingat cok, semua akan dimaafkan. Tidak tampan, gampang basah, Johnny kurang berurat. Hah, itu bukan masalah. Yang penting apa adik-adik? Yes, dompetmu tebel, bos. Hingga di pagi yang cerah pun mendatanginya dan memberitahu bahwa pasukan Robb telah mendekat. Dengan itu Tyrion mulai bergerak dan memandu manusia-manusia bukitnya untuk all-in dalam pertempuran ini. All-in untuk semesta. Tapi cok, sumpah nggak guna banget asli Tyrion gitu cok. Di saat Tyrion tersadar, perang telah selesai dan Bronn memberitahu bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Santuy tidur aja semua masalah teratasi. Tyrion mantap, the best. Namun ternyata tidak. Di sana Tywin memberitahu bahwa hanya 2000 pasukan yang melakukan penyerangan. Maka dari itu ia sangat yakin pertempuran ini belum selesai. Benar saja, Tywin belum menyadari bahwa rencana Robb benar-benar mulus karena dengan serangan kecil itu membuat para Lannister terlengah sehingga Robb dan pasukannya berhasil menangkap Jaime di sana. Jaime pun memohon agar Robb memberhentikan peperangan ini, namun Robb tak memperdulikan hal itu. Tak lupa Robb juga memberitahu para pasukannya walau Jaime telah tertangkap, namun perang ini belum selesai, melainkan hanya permulaan saja. This war is far from over. Di sisi lain terlihat Arya yang terus bersembunyi dan bertahan hidup hingga perhatiannya teralih saat melihat orang-orang berkerumunan. Mengetahui hal itu, Arya pun datang mendekat dan betapa terkejutnya ia saat melihat ayahnya sedang diadili. Kedatangan Ned pun disambut dengan kebencian karena dianggap sebagai pengkhianat di sana. Ia dengan terpaksa mengatakan bahwa Joffrey adalah orang yang sah untuk menduduki Iron Throne dan pemimpin sah Seven Kingdom. Mendengar pengakuan itu, Sansa mengira semua itu telah selesai seperti janji yang dikatakan oleh Joffrey. Namun ternyata tidak. Bocah temperamental itu malah menyuruh prajuritnya untuk memenggal kepala Ned yang tentu saja membuat Sansa sangat histeris.
Kematian Ned Stark disambut meriah para penduduk King's Landing. Sansa yang melihat ayahnya terpenggal pun terkulai lemas tak berdaya. Sementara itu Yoren segera membawa pergi Arya dan merubah penampilannya agar para prajurit Lannister tidak mengenalinya lagi. Nice boy. Di sisi lain terlihat Bran mengajak si gadis primitif ke makam bawah tanah milik mendiang keluarganya dulu dan memberitahu bahwa semalam ia melihat ayahnya datang. Firasat itu memang benar-benar ada. Ikatan darah tidak bisa dipungkiri lagi. Hingga tiba-tiba Rickon beserta direwolves yang muncul dari kegelapan untuk mengatakan hal serupa. Gadis primitif pun mengajaknya keluar dan berusaha menenangkannya. Hingga tiba-tiba Master Luwin datang memberi kabar mengejutkan tersebut. Begitu pula Catelyn dengan tertatih-tatih dirundung kesedihan. Ia datang menghampiri Robb yang telah sangat terpukul atas kematian ayahnya. Catelyn pun berusaha menyadarkan Robb dan saat itu Robb berjanji akan menghabisi klan Lannister sampai ke akar-akarnya sebagai balasan kematian ayah tercintanya. Dan siapa sangka kini Joffrey menjadi pemimpin yang sangat kejam, bisa dikatakan psikopat. Coba tebak apa yang terjadi dengan penyanyi itu? Hanya karena salah menyanyikan lirik lagu, Joffrey tak segan-segan meminta prajuritnya untuk memotong lidahnya agar tak bisa bernyanyi lagi. Tongue it is. Your Grace, please. I want... Tak hanya itu, Joffrey juga mengajak Sansa pergi ke suatu tempat yang ternyata... No, please. This one here. Sansa pun sangat terkejut dan tak tega melihat hal itu. Namun mau bagaimana lagi, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Joffrey juga mengatakan bahwa ia akan memberi Sansa hadiah, yaitu kepala Robb yang berencana untuk menyerang. Sansa pun mulai geram mendengar semua perkataan Joffrey hingga ia berniat untuk mendorongnya. Namun Hound yang menyadari hal itu segera menghentikan Sansa dan berpesan agar bersabar menunggu waktu yang tepat. Setelah kematian Ned, para kesatria Winterfell pun mengangkat Robb sebagai raja dari utara, orang yang akan selalu mereka patuhi, dan tentu saja hal itu membuat semangat mereka semakin membara. Tak lupa Catelyn juga datang menemui Jaime untuk meluapkan emosinya. Catelyn mengatakan bahwa ia akan membungkus kelapa Jaime dan mengirimkannya ke Lannister. Namun pria itu seperti tak mempunyai rasa takut sedikit pun, dan bahkan ia juga memberitahu bahwa ialah yang berniat untuk menghabisi Bran saat itu. He hoped the fall would kill him. Sementara itu kini Tywin dan pasukannya mulai khawatir apa yang akan dilakukan setelah tertangkapnya Jaime. Banyak perdebatan di antara mereka, gencatan senjata, maju, mundur, cantik. Tywin pun muak dengan perdebatan itu dan menyuruh mereka untuk segera pergi, namun tidak dengan Tyrion. Di sana Tywin mengatakan bahwa semua perkataan Tyrion benar. Saat ini mereka terpojok. Jika Ned masih hidup, mereka bisa menggunakannya untuk mengulur waktu perdamaian. Namun sekarang apa? Dengan itu Tywin menyuruh Tyrion pergi ke King's Landing menjadi Hand of the King, mengatur semuanya agar keadaan tidak menjadi semakin parah. Setelah tak sadarkan diri cukup lama, Daenerys pun siuman dan mendapati buah hatinya tidak berada di sampingnya, yang tentu saja membuatnya sangat cemas. Ser Jorah pun memberitahu bahwa anaknya tidak berhasil diselamatkan. Mirri juga menambahkan bahwa buah hati Daenerys terlahir kurang sempurna. Lantas di mana Khal Drogo? Mirri pun mengajaknya pergi ke tepi tebing dan memperlihatkan Drogo yang lemas tak berdaya. Ia juga mengatakan bahwa Khal Drogo tidak dapat pulih seperti sedia kala, atau bahasa kerennya stroke total. Dengan itu Daenerys merasa bahwa Mirri tak menepati perkataannya. Setelah ritual yang dilakukan, kini Khal Drogo masih terbaring lemas tak berdaya. Maka dari itu Daenerys pun merencanakan sesuatu. Sedangkan Jon Snow yang telah mendengar kabar kini memutuskan untuk pergi ikut dalam pertempuran bersama saudaranya. Sam sempat mengingatkan, jika Jon Snow pergi ia akan dianggap sebagai desertir. Namun Jon Snow nekat dan tetap memacu kudanya. Melihat hal itu, Sam pun tak tinggal diam dan mengajak beberapa rekannya untuk membawa kembali Jon Snow ke pasukan. Setelah merayu dan mengikatkan sumpah serapah yang pernah mereka ucapkan, akhirnya Jon Snow memutuskan untuk kembali bersama lagi. Sword in the darkness, the watcher on the walls. Life and honor to the Night's Watch. For the... Dan kini Daenerys benar-benar seperti kehilangan harapan. Melihat Khal Drogo terbaring seperti mayat membuatnya sangat putus asa, hingga dengan berat hati ia memutuskan untuk membunuh bintang yang mewarnai hari-harinya tersebut. Rises in the west,
then you shall return to me, my sun and stars. Singkat cerita, demi mengamankan Arya, Yoren pun memberikan nama baru untuknya, yaitu Ari, agar identitasnya benar-benar tidak dikenali. Yoren juga berniat untuk segera membawa pergi dari tempat tersebut. Namun, di saat Yoren mempersiapkan kuda, tiba-tiba Arya diganggu dua bocil TikTok dan menuduhnya sebagai pencuri karena membawa pedang kecil yang begitu indah. Waduh, salah musuh kue lele macem-macem weh. Kick a boy to death. I knocked him down and I kicked him in the... I already killed one fat boy. Oh, you like picking on the little ones, do you? Hingga tanpa sengaja di momen itu membuatnya bertemu dengan Gendry, anak haram King Robert. Yoren pun tak mau membuang waktu lebih lama sehingga ia menyuruh mereka untuk bergegas. Dengan berita Jon Snow yang berniat pergi, Mormont pun memarahinya habis-habisan. Apakah kamu tidak ingat dengan sumpah serapah yang kamu ucapkan dulu? Mormont juga memberitahu bahwa di luar tembok The Wall telah terjadi kekacauan. Dengan itu ia berniat untuk membawa Jon Snow pergi dan akan dipimpinnya secara langsung. Mormont pun kembali menanyakan apakah Jon Snow anggota Night's Watch sejati. Dan setelah kematian Khal Drogo, Daenerys menggelar upacara kematian sebagai penghormatan terakhir untuk Khal Drogo. Di sana ia juga menyerahkan telur-telur naga agar disertakan dalam upacara tersebut. Jorah sempat mengingatkan agar menyimpan telur itu untuk dijual dan bertahan hidup. Namun Daenerys menegaskan bahwa dulu ia diberi telur itu bukan untuk dijual. Di sana Daenerys juga mulai melantangkan suaranya dan memberitahu bahwa ia adalah Daenerys sang putri naga terakhir. Kalau kalian ingat sedikit adegan saat Daenerys meletakkan telur naga di bara api dan tidak merasa kepanasan sama sekali, disinilah semuanya terjawab. Daenerys pun meminta prajuritnya untuk mengikat Miri tepat di samping Khal Drogo, dan setelah api menyala besar dengan perlahan Daenerys memasuki kobaran api tersebut. Tanpa terasa, hari pun sudah mulai pagi dan semua kaum Dothraki begitu terkejut saat melihat telur-telur naga itu menetas dan menghasilkan naga-naga yang sangat lucu. Dan Game of Thrones Season 1 selesai.